Halo semua, sebuah kelompok teroris Islam baru yang diduga memiliki hubungan dengan rezim Islam Iran muncul di Eropa di bulan Maret 2026. Namanya Harakat Asyab Al-Yamin Al-Islamiyah yang artinya Gerakan Islam Sahabat Kanan. Kelompok teroris Islam ini telah mengklaim bertanggung jawab atas 4 serangan terhadap target Yahudi di seluruh benua. Sebuah sinagoge di Liège, Belgia menjadi target pertama serangan bom pada hari Senin. Serangan pembakaran terhadap sebuah sinagoge di Rotterdam menyusul pada Jumat malam dan sebuah alat peledak diledakkan di sebuah sekolah Yahudi di Amsterdam pada malam berikutnya. Beberapa sumber mengaitkan serangan tambahan di sebuah situs Yahudi di Yunani pada hari Rabu dengan kelompok tersebut, meskipun tidak ada rincian spesifik yang diberikan tentang target atau metode serangan. Joe Trusman, analis riset senior di Foundation for Defense of Democracies dan editor Long War Journal milik FDD, mengatakan kepada Fox News Digital bahwa ketika ia melihat pernyataan dari organisasi tersebut setelah serangan mereka pada hari Senin, ia menganggapnya agak amatir. Trusman mengatakan bahwa setelah video dari kelompok tersebut mulai muncul, ia menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari organisasi ini. Dia mengatakan bahwa perang di Iran kemungkinan telah memaksa kelompok tersebut, siapapun yang berada di baliknya, untuk mulai melancarkan serangan-serangan ini. Trusman mengatakan dia menduga organisasi ini sedang diarahkan dan bahwa ada entitas di baliknya. Trusman mengatakan dia mencurigai Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC itu sendiri yang menurutnya telah aktif di Eropa dan telah berupaya untuk melenyapkan atau membunuh para pembangkang. Meskipun dia tidak mengesampingkan kemungkinan mereka sebagai bagian dari kelompok milisi Irak. Selain mengantisipasi serangan lebih lanjut dari Asyab Al-Yamin, Trusman mengatakan bahwa ia khawatir penyebaran video teror secara daring dapat mendorong orang lain untuk melakukan serangan antisemit di Eropa. Menurut Trusman, video Asyab Al-Yamin mulai mendapatkan daya tarik. Video-video tersebut mulai ditonton dan orang-orang melihatnya. Dan mungkin mereka yang sudah radikal atau akan menjadi radikal mungkin terpengaruh oleh video-video ini dan mungkin melakukan serangan antisemit atau serangan terhadap situs Yahudi. Dia mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut sebagian besar tidak canggih, tetapi keadaan dapat berubah dan mereka mungkin mulai menargetkan orang-orang juga pada siang hari ketika ramai. Sejauh ini semua serangan terjadi pada malam hari. Kementerian Luar Negeri Israel memposting di X bahwa kelompok tersebut terkait dengan rezim di Teheran. Sebuah kelompok jihadis yang terkait dengan proksi Iran bertanggung jawab atas rangkaian serangan tersebut. Mereka mencatat bahwa IRGC terus mensponsori dan mengekspor teror ke seluruh dunia. Para pengamat semakin mengaitkan serangan-serangan tersebut dengan perang di Iran. Kongres Yahudi Sedunia membunyikan alarm tentang Asyab Al-Yamin pada tanggal X, menyatakan bahwa analis keamanan percaya bahwa kelompok tersebut mungkin merupakan bagian dari jaringan aktor proksi Iran yang berkembang dan beroperasi jauh di luar Timur Tengah. Kongres tersebut menyerukan kepada pemerintah untuk memperlakukan ancaman ini dengan serius, membongkar jaringan di balik serangan-serangan ini, dan memastikan komunitas Yahudi dapat hidup dan beribadah dengan aman. Amichai Chikli, Menteri Urusan Diaspora Israel, menyebut serangan-serangan itu sebagai bagian dari pola yang mengkhawatirkan. Ia menjelaskan bahwa jaringan teror yang terkait dengan poros Iran sedang berupaya memperluas wilayah aktivitas mereka ke kota-kota Eropa dan komunitas Yahudi. Departemen Luar Negeri tidak menanggapi pertanyaan tentang apakah mereka sebelumnya telah melacak Asyab Al-Yamin atau apakah mereka berencana untuk mengeluarkan peringatan kepada warga Amerika yang bepergian ke luar negeri untuk menghindari lembaga-lembaga Yahudi. Tetapi sebuah peringatan dari Kedutaan Besar AS di Belanda pada hari Senin memperingatkan, menyusul insiden peledakan yang ditargetkan baru-baru ini di Belanda dan di kota-kota besar Eropa lainnya, misi AS di Belanda mengingatkan warga AS untuk menjaga praktik keamanan pribadi yang baik dan meningkatkan kewaspadaan situasional, sesuai dengan peringatan kewaspadaan seluruh dunia Departemen Luar Negeri baru-baru ini. Peringatan itu menambahkan, seperti yang tercatat dalam peringatan perjalanan untuk Belanda, kelompok teroris terus merencanakan kemungkinan serangan di Belanda. Teroris dapat menyerang dengan sedikit atau tanpa peringatan, menargetkan lokasi wisata, pusat transportasi, pasar atau pusat perbelanjaan, fasilitas pemerintah daerah, hotel, klub, restoran, tempat ibadah, taman, acara olahraga dan budaya besar, lembaga pendidikan,
bandara, dan area publik lainnya. Dewan Keamanan Nasional Israel baru-baru ini memperingatkan warganya yang bepergian ke luar negeri untuk menyembunyikan barang-barang yang dapat mengidentifikasi mereka sebagai warga Israel atau Yahudi, dan untuk menghindari mengunjungi tempat-tempat yang diidentifikasi sebagai milik Yahudi atau Israel setelah penembakan pertama dari 3 penembakan di sinagoge Toronto pada awal Maret. Ini berita dari JNS 16 Maret 2026. Sebuah ledakan berkekuatan rendah menyebabkan kerusakan kecil di luar sebuah bank di kawasan Amsterdam yang mayoritas penduduknya Yahudi pada Minggu malam, menurut laporan media Belanda. Ledakan tersebut menurut seorang politisi lokal terkait dengan serangan baru-baru ini terhadap sebuah sekolah Yahudi di ibu kota Belanda, sebuah sinagoge di Rotterdam, dan sebuah sinagoge lainnya di Belgia. Ledakan itu ditujukan ke Bank of New York di daerah Zuidas di selatan Amsterdam, demikian dilaporkan saluran televisi AT5 pada hari Senin. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan para pelaku menyalakan sumbu, tulis Michael Vis, seorang anggota Dewan Senior di Dewan Kota Amsterdam, di X. Tidak ada yang terluka dalam ledakan tersebut. Video tersebut menggambarkan ketiga insiden di Belanda sebagai tindakan sel teroris Islamis yang oleh pembuat video disebut Harakat Ashab Al-Yamin Al-Islamiyah, kata Vis, yang beragama Yahudi. Menurut laporan yang diterbitkan Senin oleh Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme Israel, kelompok Harakat Ashab pertama kali muncul setelah ledakan pada 9 Maret di luar sebuah sinagoge di Liege, Belgia. Kelompok ini dikaitkan dalam video daring dengan insiden di Rotterdam dan Amsterdam pada 13 dan 14 Maret. Laporan tersebut menyebutkan bahwa serangan-serangan itu merusak properti dan tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi tujuan utamanya adalah perang psikologis untuk menabur ketakutan di komunitas Yahudi. Kelompok tersebut diduga menerbitkan video-video serangan yang disertai dengan slogan-slogan jihadis. Video-video tersebut menyebar dengan cepat di saluran Telegram yang berafiliasi dengan jaringan militan Syiah dan kalangan pro-Iran, termasuk saluran yang terkait dengan Hizbullah dan Korps Garda Revolusi Islam Iran, kata laporan itu. Nama kelompok tersebut berarti Gerakan Orang-Orang yang Benar dan berasal dari istilah Al-Quran yang menggambarkan orang-orang saleh yang pada hari kiamat akan memegang catatan amal perbuatan mereka di tangan kanan mereka. Demikian laporan tersebut. Dalam interpretasi Sunni, istilah ini secara umum merujuk kepada orang-orang beriman yang saleh, sedangkan dalam interpretasi Syiah, istilah ini mungkin secara khusus merujuk kepada para pengikut Imam Ali. Pernyataan organisasi tersebut juga mencakup referensi terhadap pertempuran bersejarah seperti Khaybar dan Badar, yang sering digunakan dalam propaganda militan untuk membingkai konflik modern dalam narasi sejarah dari awal Islam, kata laporan kementerian tersebut. Nama dan logo kelompok tersebut memiliki kemiripan dengan Harakat Ansar Allah Al-Aufiyah, milisi Syiah Irak yang didukung Iran yang ditetapkan oleh Amerika Serikat sebagai organisasi teroris asing atau FTO pada tahun 2025 setelah menewaskan 3 anggota militer AS dalam serangan terhadap pangkalan militer AS di Yordania. Laporan kementerian tersebut menyatakan bahwa serangan-serangan di Eropa tampaknya dilakukan oleh warga setempat, bukan oleh pelaku asing. Laporan itu juga mencatat bahwa pihak berwenang Belanda telah menangkap 4 remaja berusia 17-19 tahun dari kota Tilburg setelah menghentikan sebuah kendaraan mencurigai di dekat sinagoge lain. Hal ini menambah kompleksitas pada tugas menangkap orang-orang yang memerintahkan dan merencanakan serangan tersebut, kata Vis. Penggunaan pekerja lepas yang diduga membuat perencana sulit ditangkap. Untuk saat ini, serangan tersebut menargetkan gedung-gedung. Tetapi kita harus menanggapi ini dengan sangat serius karena kemungkinan langkah selanjutnya, tulisnya di X. Itulah berita tentang kelompok teroris Islam baru di Eropa. Sekelompok orang bersenjata yang menyerang warga sipil dan anak-anak sambil mengira dirinya adalah orang benar yang sedang melakukan ibadah untuk menyenangkan Tuhan, dan mengira dirinya akan masuk surga hayalan. Kamu mungkin bisa berkata, mereka bukan Islam atau tidak semua Muslim adalah teroris. Tetapi kamu tidak bisa membantah bahwa para teroris melakukan aksinya karena mereka adalah Muslim yang sedang berjihad menjalankan ajaran Islam secara total. Jadi jika kamu Muslim dan kamu tidak setuju dengan aksi teroris seperti ini, lebih baik kamu keluar dari Islam dan cari agama lain. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Yang dari kepalanya sungsang
Hanya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Pohon bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Pohon bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.